ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tadi kula makamaken binjing jam 11 kurang lebih saderengipun duhur insyaallah. Sapunika monggo badhe nyolati panggen dumugi jam 11. Tadi kula makamaken binjing jam 11 kurang lebih saderengipun duhur insyaallah. Sapunika monggo badhe nyolati panggen dumugi jam 11. Ranten abah pesen aku saurunge jam 11 pun lebeke omah. Kalau ini saderenge situ seminggu pun matur kali kula nun kun aku mati sing nalken Habib Ismail nak ora Habib Ismail Habib Hanif Alatos. Sampun wasiat kali kula, wasiatku dinggo nun nak aku mati sing nalken Habib Ismail nak ora Habib Hanif Alatos. Badhe kula makamaken binjing jam 11 kurang lebih saderengipun duhur insyaallah. Sakmenika monggo badhe nyolati panggen dumugi jam 11. Besok pagi mau pergi ke Sumatera lewat bandara sini. Akhirnya kita siapkan kamar ada di sini untuk beliau sama istrinya. Tapi ternyata yang di kamar ini cuma istrinya sama pembantunya saja. Ya, kata Ibu ternyata tidur ada di masjid Al-Mutaqin ini. Nah, ketika itu kita datangi ke masjid itu. Dan kita ada kamar, ada ini, ada kasur dan sebagainya. Ini kan masjid tidurnya di cuma di karpet aja ini. Maka kata Ibu itu bilang sama kita orang di masjid tengah malam, kalau saya jam 1:30 atau 1:30 gitu. Dia bilang, Habib, punten. Kula niki semenjak di Rusaifah tempatnya Abu Yasin Muhammad Maliki, saya pernah tidur di atas kasur. Nah, ketika saya tidur, saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah, saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi bilang sama saya, wahai Taifur, saya ini selama hidup tidak pernah tidur di atas kasur. Kata Kanjeng Nabi, masa kamu umatku tidur di atas kasur? Maka Habib, demi Allah, semenjak itu sampai sekarang saya tidak pernah tidur di atas kasur. Jadi kalau saya tidur sama istri saya, mungkin istri saya di atas ranjang, saya di bawah di emperan. Ya, karena ditegur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau, kayak Taifur ini, beliau seorang yang soleh. Ya, beliau sering dapat bisyarah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk seorang alim rabbani, seorang alim yang ikhlas, seorang pembimbing di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan insyaallah akan muncul setelah ini orang-orang tangkap, kita interogasi, kita rekam, bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara, Jokowi dan orang-orangnya. Apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya, secara hukum, baik dari dunia sampai akhirat. Semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM50 target utamanya adalah saya. Dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya, kenapa? Ada apa? Tapi ternyata sama sekali tidak. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50.
Di sana kita lihat ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Susen. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri. Ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea. Ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto. Masih ada Bribka Guntur Pamungkas. Masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainella. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah. Perlu kita ketahui, novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM50. Tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap. Kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot. Kita ambil itu datanya. Ternyata ya di dalam laptop yang mereka bawa. Haji Muhammad Thoifur Mawardi, atau yang akrab disapa Abah Thoifur, telah wafat pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025, pukul 16.30 di RSUD Dr. Citrowardojo Purworejo, dalam usia 70 tahun. Profil singkat, nama lengkap, Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi. Tanggal lahir, tanggal 8 Agustus tahun 1955. Tempat lahir, Purworejo, Jawa Tengah. Pendidikan, Pondok Sugihan Kajoran Magelang, Pondok Lasem Rembang, dan Mahat Rusaifah Makkah berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jabatan, Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Karomah beliau dikenal sebagai kitab berjalan, dan sering bermimpi bertemu Rasulullah. Syekh Muhammad Thoifur Mawardi, Kiai Purworejo yang masyhur kewaliannya di Timur Tengah. Tidak ada syak bahwa beliau adalah seorang alamah yang juga insya Allah kila, seorang wali abdal yang mempunyai segudang karomah dari biru Thoifur, dua-dua yang mustajabah, selalu bermimpi bertemu Rasulullah, berjalan di bawah hujan tanpa basah sekalipun, serta karomah-karomah lain yang sudah banyak orang tahu terutama para putra didik beliau. Kiai Saeseko Purworejo, ini lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1955, putra dari Kiai Haji R. Mawardi, Suriyah Kiai Haji R. Imam Makfuro R. Hasan Benawi keturunan Joko Umbaran Trah Sultan Agung yang di Karesidenan Kedu terkenal sebagai tokoh ulama Islamisasi Bagelan. Kealiman dan karomah yang terpancar dari beliau Abah Thoifur tidak lantas muncul seketika tanpa sebuah keistiqomahan dan tirakat yang kuat, yang juga didukung pada tabarukan beliau melanglang buana dalam tolabul ilmi di Jawa seperti di Pondok Sugihan Kajoran Magelang, Pondok Lasem Rembang, dan yang masyhur di Rusoifah di tempat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Al-Qut Al-Irsyad Wadawah Asayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari tahun-tahun 1976 sampai tahun 1988. Keluasan beliau dalam keilmuan bahkan sampai digelari kitab berjalan, dan itu sangat tidak berlebihan mengingat banyaknya alim ulama dan habaib yang menaruh rasa hormat wa takriman kepada beliau. Mimpi bertemu Rasulullah. Di Makkah itu ada sumur yang bernama Biru Thoifur, Sumur Thoifur. Sumur itulah yang digunakan keperluan sehari-hari oleh santri-santri Abuya Said Maliki di Mahat Rusaifah. Dan sejarahnya dulu ketika Abuya ingin membuat sumur, beliau meminta saran kepada santri kesayangannya Yati Abah Thoifur yang sudah menjadi kebiasaan baginya untuk bermimpi bertemu Rasulullah.
agar sekiranya Rasulullah bisa memberi petunjuk di mana tempat yang memang cocok untuk dibuatkan sumur, dan akhirnya dibuatlah sumur yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah lewat mimpi santri tersebut, dan atas jasanya sumur itu diabadikan dengan nama beliau. Bahkan dulu ketika Abuya ingin berkunjung ke luar negeri, beliau sering meminta saran kepada santrinya ini agar menanyakan kepada Rasulullah, apakah Rasulullah merestui atau tidak. Jika iya maka beliau akan berangkat, tapi jika tidak beliau pun tidak jadi berangkat. Ahli mimpi bertemu Rasulullah. Inilah citra yang sangat melekat pada Abah Thoifur, dan kisah di atas hanya sedikit dari cerita beliau bermimpi Rasulullah, karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Dulu beliau nyantri di Abuya selama 12 tahun, karena kealimannya, beliau sempat disuruh mengajar oleh Abuya dan tercatat bahwa Mbah Najib